Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Lesya Zahra dari Prodi S1 Kebidanan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai anatomi fisiologi secara singkat yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Silakan menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang sistem saraf. Sistem saraf termasuk sistem pengendali. Sistem saraf merupakan rangkaian organ yang kompleks. Membentuk sistem terdiri dari jaringan saraf. Jaringan saraf tersebar di seluruh jaringan tubuh. Ada 3 fungsi sistem saraf. Yang pertama, fungsi kewaspadaan, yaitu membantu mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar untuk disampaikan ke alat indera. Pada alat indera terdapat saraf sensorik yang berfungsi khusus sebagai penginput data. Yang kedua, fungsi integrasi, yaitu menerima pesan atau input data sensorik dari lingkungan luar, interpretasi oleh CNS, mengatur informasi, dan mengintegrasikan dengan informasi yang telah ada untuk menentukan jenis respon yang akan diberikan. Yang ketiga, ada fungsi koordinasi, yaitu setelah dari otak informasi yang sudah terintegrasi untuk mengirimkan pesan atau perintah pada otot-otot dan kelenjar, menghasilkan gerak dan sekresi terorganisasi. Selanjutnya ada sistem saraf terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan mendula spinalis atau sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari saraf spinal atau serabut saraf dari sumsum tulang belakang, saraf kranial atau serabut saraf dari otak, serta saraf autonom. Baik, yang selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu membahas tentang perkembangan sel darah. Definisi darah. Darah adalah cairan di dalam pembuluh darah yang mempunyai fungsi transportasi oksigen, karbohidrat, dan metabolik, mengatur keseimbangan asam dan basa, mengatur suhu tubuh dengan cara konduksi atau hantaran, membawa panas tubuh dari pusat produksi panas atau hepar dan otot untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, pengaturan hormon dengan membawa dan menghantarkan dari kelenjar ke sasaran. Selanjutnya ada fungsi darah. Yang pertama, sebagai sistem transport dari tubuh, yaitu menghantarkan bahan kimia. Yang kedua, mengangkut sisa metabolik ke organ pembuangan. Yang ketiga, menghantarkan hormon-hormon ke organ sasaran. Yang keempat, mengangkut enzim, zat buffer, elektrolit ke seluruh tubuh. Dan yang kelima, mengatur keseimbangan suhu. Selanjutnya ada komponen darah, terdiri dari sel darah dan plasma darah. Sel darah terdiri dari sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Dan yang terakhir ada kelainan gangguan peredaran darah, terdiri dari hipertensi, jantung koroner, sklerosis, varises, aneurisma. Baik, yang selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu membahas tentang sistem limfatik. Sistem limfatik atau sistem getah bening adalah suatu sistem yang membawa cairan dan protein yang hilang kembali ke darah. Limfe berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler. Sistem limfa merupakan bagian pelengkap dari sistem imunitas dan berperan penting dalam pertahanan tubuh terhadap penyakit. Ada fungsi sistem limfatik. Yang pertama, membantu pertahanan tubuh dalam melawan fagositosis atau penyakit dan bakteri. Yang kedua, mengabsorpsi zat makanan dari saluran cerna, terutama absorpsi lemak. Yang ketiga, membantu mengalirkan cairan limfa ke dalam darah. Yang keempat, kelenjar limfe menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindari penyebaran organisme itu dari tempat masuknya ke dalam jaringan ke bagian lain tubuh. Dan yang kelima, menghasilkan zat antibodi. Ada yang terakhir tentang organ limfatik, terdiri dari lymphonodes, thymus, lien atau limpa, dan tonsil. Baik, yang selanjutnya ada materi yang keempat tentang anatomi fisiologi sistem integumen. Definisi sistem integumen. Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar yang menutupi dan melindungi permukaan tubuh.
Kulit merupakan organ paling luas sebagai pelindung tubuh terhadap bahaya bahan kimia, cahaya matahari, mikroorganisme, dan menjaga keseimbangan tubuh dengan lingkungan. Ada fungsi kulit yang pertama sebagai proteksi, yaitu kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan seperti tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi yang bersifat iritasi seperti panas, radiasi, sinar UV, dan gangguan infeksi luar seperti kuman, bakteri, dan jamur. Yang kedua sebagai absorpsi, yaitu kulit memiliki peran dalam proses pertukaran O2 dan CO2 atau proses respirasi. Yang ketiga sebagai ekskresi, yaitu kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna atau sisa metabolis dalam tubuh. Yang keempat sebagai presepsi, yaitu kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Kulit pekat terhadap rangsangan panas dan dingin. Yang kelima sebagai pengaturan, yaitu suhu tubuh. Kulit melakukan peranan dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot atau kontraksi pembuluh darah kulit. Yang terakhir ada sebagai pembentukan pigmen, yaitu sel pembentukan pigmen terletak di lapisan basal. Warna kulit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pigmen kulit, melainkan oleh tebal dan tipisnya kulit. Baik, yang terakhir ada materi yang kelima, membahas tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan. Definisi sistem perkemihan. Sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Selanjutnya ada bagian sistem perkemihan terdiri dari ginjal atau renal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Fisiologi sistem perkemihan, yaitu ginjal melakukan fungsi yang paling penting dengan menyaring plasma, memindahkan zat dari filtrate yang bervariasi tergantung pada kebutuhan tubuh. Akhirnya ginjal membuang zat yang tidak diinginkan dengan filtrasi darah dan menyekresi ke dalam urin. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem homeostasis untuk mempertahankan ekskresi air dan elektrolit sesuai dengan asupan. Fungsi dari homeostasis yang pertama, mengatur volume dan tekanan darah dengan mengatur banyaknya air yang menghilang dalam urin, melepaskan eritroprotein dan melepaskan renin. Yang kedua, mengatur konsentrasi plasma dengan mengontrol jumlah natrium, kalium, klorida, dan ion yang hilang dalam urin. Yang ketiga, membantu menstabilkan pH darah. Yang keempat, menyimpan nutrien dengan mencegah pengeluaran dalam urin. Yang kelima, membantu dalam mendeteksi racun-racun. Dan yang terakhir ada proses pembentukan urin, terdiri dari yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi.